pendekatan dan strategi belajar mengajar dalam pendidikan perdamaian. Tujuan dalam pendidikan perdamaian. Yang pertama, membangun kesadaran akan realitas, akar, dan konsekuensi kekerasan, serta membangun kesadaran akan kedamaian. Yang kedua, membangun kepedulian dan pengembangan nilai empati, kasih sayang, harapan, dan tanggung jawab sosial. Yang ketiga, seruan untuk bertindak yang dimulai dengan tekad untuk mengubah pola pikir dan sikap pribadi serta melakukan sesuatu yang konkret terhadap situasi kekerasan. Pendekatan belajar mengajar yang sesuai dengan pendidikan perdamaian. Yang pertama, pembelajaran holistik. Pembelajaran holistik tidak membatasi diri pada parameter fakta dan konsep, namun terhadap pembelajaran kognitif, afektif, dan perilaku. Yang kedua, pembelajaran humanis. Pembelajaran yang menekankan pertumbuhan sosial, pribadi, dan afektif peserta didik. Yang ketiga, pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif dapat meningkatkan hubungan antar siswa, menantang individualisme, dan mengurangi perpecahan. Yang keempat, pembelajaran eksperimental. Peserta didik dapat membangun ide dan membentuk konsep sendiri dari pengalaman atau kegiatan lainnya. Strategi pembelajaran yang sesuai dengan pendidikan perdamaian. Yang pertama, diskusi. Strategi diskusi bertujuan untuk dapat mendengarkan suara masing-masing peserta didik dan menghindari dari diskriminasi. Yang kedua, pair share atau diskusi berpasangan. Bertujuan untuk meningkatkan keterampilan mendengarkan satu sama lain. Yang ketiga, latihan visualisasi atau imajinasi. Strategi latihan imajinasi dapat mengasah keterampilan pemecahan masalah. Yang keempat, pengambilan perspektif. Dalam strategi ini, peserta didik diminta untuk memahami dan menghargai dari mana lawan bicaranya berasal. Dengan demikian, dapat mengembangkan empati dan toleransi. Yang kelima, bermain peran. Strategi ini digunakan untuk memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk merasakan situasi. Hal ini juga dapat untuk mengembangkan sikap empati terhadap satu sama lain. Yang keenam, game simulasi. Strategi ini memberi kesempatan kepada peserta didik untuk merasakan langsung situasi yang dihadapi sehingga dapat mengembangkan sikap empati. Yang ketujuh, penyelesaian masalah. Strategi ini dapat digunakan untuk menggunakan 9. Mendorong tindakan. Strategi ini berguna untuk menentukan tindakan atau komitmennya. 10. Membaca atau menulis kutipan. Strategi ini dapat mendorong pelajar untuk berpikir atau mengapresiasi dengan lebih baik. 11. Pembuatan bagan web. Strategi ini dapat menjadi batu loncatan untuk berdiskusi konsep yang berkaitan dengan perdamaian. 12. Penggunaan film dan foto. Strategi ini dapat membantu peserta didik untuk menciptakan gambaran yang hidup di benak peserta didik. Ke-13, bercerita. Strategi ini dapat menghubungkan peserta didik dengan dirinya yang lebih baik. Ke-14, analisis lagu atau puisi. Strategi pembelajaran yang digunakan yaitu mendengarkan, membaca, dan mengidentifikasi lagu atau puisi yang mengandung pesan-pesan terkait perdamaian. 15. Penyelesaian kalimat. Peserta didik melengkapi kalimat yang belum selesai agar mengetahui pikiran atau perasaan mereka tentang topik tertentu. 16. Penulisan jurnal atau refleksi individu. Peserta didik menjawab 1 atau 2 pertanyaan yang memungkinkan mereka memikirkan tanggapan atau refleksi ataupun reaksi mereka terhadap isu yang baru saja dibahas. 17. Yaitu strategi putar. Strategi ini di mana pendapat masing-masing dari peserta didik dikumpulkan secara singkat. 18. Momen yang dapat diajarkan. Kesempatan yang dimanfaatkan oleh guru untuk mendiskusikan sebuah isu. 19. Wawancara atau penelitian. Melalui strategi ini, peserta didik mendapatkan kesempatan untuk mengumpulkan informasi dari sumber ketiga. 20. Sumber daya ahli. Peserta didik diharapkan pada ide-ide pendukung keadilan dan perdamaian.
21. Pengajaran timbal balik. Peserta didik diberikan kesempatan untuk bertanya dan menjawab pertanyaan. 22. Twinning. Peserta didik dapat mengkolaborasikan, mendiskusikan topik melalui email ataupun surat. 23. Dialog. Peserta didik diberikan kesempatan untuk berbincang mengenai isu-isu sosial. 24. Pengalaman dalam perjalanan. Peserta didik diberi kesempatan untuk mengembangkan rasa empati terhadap orang lain saat di perjalanan. 25. Melalui globe dan peta. Melalui globe atau peta dapat digunakan sebagai pengetahuan akan negara-negara lain selain negaranya sendiri. 26. Bertukar pikiran. Metode ini dapat membantu peserta didik untuk berpikir kreatif dengan membiarkan banyak ide mengalir dari peserta didik tanpa ada komentar dari orang lain. 27. Membaca kutipan. Peserta didik merenungkan kutipan-kutipan dari aktivis, tokoh agama, tokoh masyarakat yang mengutarakan kata-kata bijak yang berkaitan dengan perdamaian. 28. Penggunaan bagan dan grafik dapat membantu peserta didik dalam menggambarkan sejauh mana besarnya masalah dalam masyarakat. 29. Studi kasus. Peserta didik diberikan kesempatan untuk mengetahui situasi kekerasan atau ketidakadilan dalam kehidupan nyata. 30. Kolase. Peserta didik dapat membuat kolase mengenai isu-isu yang berkaitan dengan perdamaian. 31. Menunjukkan dan memberitahu. Peserta didik diberikan kesempatan untuk menjelaskan konsep kepada temannya dengan alat bantu visual yang sesuai. Sekian presentasi dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.